hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata. Halo, selamat pagi sahabat Smekwan, nama saya 1808. Hari ini kita kedatangan tamu dari Bawaslu. Sebelumnya kita masuk ke sesi pertanyaan, mungkin kita jargon dulu ya Bapak Ibu sebentar. Bisa? Oke, sudah hafal? Bapak Ibu? Nggak apa-apa, saya pandu pelan-pelan. Oke, kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu bilang pagi, 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 Smekwan luar biasa. Oke? Oke, semangat pagi. Pagi, 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 Smekwan luar biasa. Salam tangguh, taat, nice, giat, unggul. Oke, ulang sekali lagi ya. Salam tangguh, taat, nice, giat, unggul. Oke, Bapak Ibu sangat semangat. Bapak Ibu mohon maaf, boleh dipegang mic-nya, kita akan bincang-bincang sedikit. Sudah nyala. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Laras Dwi Puspaningrum. Hari ini kita kedatangan tamu. Ada Bapak dan Ibu dari Bawaslu. Bapak dan Ibu boleh perkenalkan nama terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk MC. Perkenalkan, nama saya Farli Sampeturingrego. Saya Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan saya didampingi rekan saya. Beliau dari Koordif Pencegahan Parmas dan Humas, anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Ibu Regina Gemeno. Oke, baik. Bapak dan Ibu, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Puji Tuhan. Alhamdulillah baik. Oke Bapak Ibu. Nah, kedatangan Bapak Ibu di sini kan ada namanya perjanjian kerja dengan sekolah ya. Tapi sebelum saya membahas semua itu, mungkin boleh diceritakan sedikit nggak Bawaslu itu perannya dalam sistem demokrasi di Indonesia itu seperti apa? Boleh Bapak atau Ibu silahkan. Ya, mungkin saya. Jadi yang pertama bahwa Bawaslu ini sebelum yang seperti sekarang dia menjadi lembaga permanen ini, awalnya itu lembaga pengawas pemilu itu disebut dengan Panitia Pelaksana Pemilu di tahun 1982. Nah, jadi era Orde Baru mulai dari tahun 1977 sampai tahun 1999 itu negara kita mengalami namanya krisis kepercayaan terhadap hasil-hasil pemilu itu. Maka dari sisi lembaga maupun kewenangan itu dipandang dari hasil niat tulus reformasi maupun rakyat Indonesia, bahwa semangat demokrasi dalam hal ini hasil pemilu itu harus jujur, transparan dan adil, dan hasilnya itu harus mendapat legitimasi dari publik. Tentu maka dari itu pada tahun 2003 itu nomenklatur atau penyebutan kelembagaan itu berubah menjadi Panwaslu. Kemudian di tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2017 itu lembaga Bawaslu menjadi permanen, lembaga pengawas pemilu menjadi permanen. Tentu dengan itu setelah tahun 2000 ada reformasi tadi, ketidakpercayaan terhadap kekuasaan pada saat itu, yaitu sejarah kita tentu harus kita evaluasi, dan lahirnya lembaga pengawas pemilu di situ. Kemudian di tahun 2011 lahir juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2015. Itu secara struktural lembaga Bawaslu dipermanenkan di tingkat provinsi juga. Tentu tadi ketidakpuasan terhadap hasil pemilu itu, maka perlu dilakukan lagi. Lahir juga satu lembaga baru, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, di undang-undang itu kemudian dari ketidakpuasan itu terus keluar lagi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mempermanenkan jajaran kami di kabupaten kota, untuk Bawaslu kabupaten kota. Tentu dari kemandirian lembaga itu seperti begitu, dan
yang berikut terkait kewenangan Bawaslu. Kewenangan Bawaslu nanti baru silakan saya dari sisi pencegahan, penindakan dan seterusnya. Oke, baik. Pak, ini kan tadi dari Bawaslu. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari tugas Bawaslu dengan KPU? Ya, silakan. Oke, baik, Iya, silakan, Ibu. saya lanjutkan. Terima kasih. Jadi untuk mungkin saya jelaskan penyelenggara pemilu ya. Terkait penyelenggara pemilu itu ada 3. Ya. Jadi ada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Yang ketiga ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, fungsi-fungsi dari masing-masing ini, pertama KPU, Komisi Pemilihan Umum, KPU yang menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu itu, ya. Jadi kami yang mengawasi penyelenggaraannya. Sedangkan Dewan Kehormatan itu yang memeriksa ketika KPU dan Bawaslu itu katakan melakukan tidak melakukan kewajiban maupun tanggung jawab atau tugas tanggung jawab. Iya, jadi dia memeriksa memeriksa kami ketika penyelenggara itu tidak ada pelanggaran kode etik dari penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Nah, jadi itu fungsi-fungsinya seperti itu, mungkin yang gambaran besarnya seperti itu. Baik, berarti Iya. berarti Kalau setiap untuk jadi Bawaslu itu sendiri berfungsi mengawasi, melakukan pencegahan salah satu contoh tadi kami melakukan PKS bersama SMK. Ini bagian daripada upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Yang berikut adalah penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu maupun pilkada. Itu mungkin tupoksi Bawaslu. Oke, baik. Nah, kenapa pengawasan pemilu itu penting di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini? Mungkin Bapak atau Ibu yang mau menjawab. Ya. Jadi kalau seandainya filosofinya begini, kalau suatu kegiatan atau rumah itu mau dibangun tapi tidak dijaga, itu kemungkinan pekerjaannya akan bermain. Iya. Jadi tidak, dan ekspektasi atau harapan kita itu nanti tidak sesuai seperti itu. Maka dari yang tadi pelajaran sebelumnya, maka perlu ada lembaga pengawas pemilu yang harus menjaga itu. Tentu selain menjaga, dia diberikan kewenangan. Jadi kalau di Bawaslu itu dalam misalnya kami di Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Gakumdu itu ada Bawaslu, ada Kepolisian dan Kejaksaan. Jadi ketiga lembaga ini setelah ada pelanggaran, misalnya pelanggaran yang berdasarkan kajian baik laporan maupun temuan Bawaslu, itu arahnya itu kalau seandainya di administrasi nanti bisa teguran, atau misalnya etik penyelenggara bisa ke Dewan Kehormatan yang tadi disampaikan. Tetapi kalau pidana pemilu itu larinya ke kepolisian dan ke kejaksaan itu. Jadi pengawasan itu dia penting, dan kewenangan Bawaslu ditambah kira-kira seperti itu. Itu nanti dasarnya itu kalau Undang-Undang 7 tahun 2017 itu kita di pasal 98 dan pasal 98 Undang-Undang 7 tentang kewenangan Bawaslu Provinsi, kewenangan Bawaslu Provinsi. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ibaratnya kalau kita lagi bangun rumah nih, tukangnya ada mandornya yang ngawasin, kurang lebih seperti itu ya Pak. Oke, baik. Kita lanjut untuk kerjasama dengan sekolah. Kira-kira apa latar belakang kerjasama antara Bawaslu dengan sekolah SMK Negeri 1? Baik, jadi apa yang melatar belakangi kami sehingga melakukan kerjasama dengan pihak sekolah? Pertama tentu kita berangkat daripada sebenarnya ini perintah undang-undang, ya, perintah undang-undang. Kenapa kita harus ada di sini? Bahwa pengawasan pemilu itu tidak bisa itu bukan semata-mata kewenangan maupun juga tugas Bawaslu, tetapi juga tugas masyarakat, ya. Bagaimana masyarakat itu harus dilibatkan dalam pengawasan. Tadi Pak Ketua juga sudah sampaikan di dalam kuliah umumnya tadi
apel pagi, saya pikir itu sangat bisa kita lihat jelas bahwa adik-adik mahasiswa ini, adik-adik sekolah ini, pelajar sekarang ini, besok pada pemilu 2029, bahkan pilkada 2030 itu akan menjadi pemilih pemula. Iya benar. Ya, mungkin itu salah satunya kami ada di sini ya, yang mendasari kami kenapa harus ada di sini. Bagaimana besok itu di tahun 2029 sama tahun 2030 ini mereka menggunakan hak politik mereka untuk memilih, ya. Tetapi tidak hanya untuk memilih, ya, tapi kami juga akan memberikan edukasi terkait demokrasi. Bagaimana berdemokrasi dengan cerdas pada saat nanti pemilu mendatang, supaya adik-adik ini besok itu tidak dirongrong atau tidak setir atau tidak dimanfaatkan oleh, ya kita lihat ya, mungkin besok para calon-calon yang akan bertanding nantinya pada saat pemilu ini, mereka semua ini sudah mengerti saya harus bersikap seperti apa, ya, sehingga itu yang tadi kita bilang bagaimana demokrasi ini bisa berjalan baik. Jadi dia tidak hanya henti sampai pada saat kemarin pemilu dan pilkada, dia berhenti pada saat pencoblosan, tetapi ini secara berkontinu. Pendidikan demokrasi ini dia harus berjalan seterusnya sepanjang, karena negara ini negara demokrasi. Tidak hanya kita bangun pada saat menjelang pemilu dan pilkada saja, tetapi ini harus sudah menjadi dasar fondasi yang harus kita bangun dengan pendidikan demokrasi di sekolah-sekolah. Jadi mungkin bukan SMK 1 saja, tetapi kami juga nanti dengan beberapa sekolah yang ada di Kota Sorong, kita juga akan melakukan PKS dalam rangka tadi memberikan pendidikan demokrasi, sehingga mereka yang nantinya jadi pemilih pemula besok ini sudah tahu cara menggunakan hak politiknya. Dan juga mereka juga merupakan pengawas partisipatif. Jadi pengawas partisipatif itu bukan hanya pengawas pemilu. Jadi itu semua elemen masyarakat yang ada, mereka dilibatkan pada saat nanti pada tahapan berjalan. Mereka sudah tahu, oh di sini ada money politik, di sini ada transaksi, di sini ada pelanggaran, katakan tadi ya mungkin katakan netralitas ASN, TNI Polri yang ikut juga menjadi tim sukses. Ternyata sebenarnya mungkin mereka bukan bagian-bagian yang harusnya menjadi tim sukses. Ini mereka sudah tahu karena mereka ini kan nanti yang ada di masyarakat. Bahkan mungkin mereka juga besok nanti akan menjadi anggota Bawaslu. Kita tidak tahu ya. Benar, ke depan. Jadi banyak sekali manfaat buat adik-adik ke depan, sehingga mereka tidak pelin-pelan ketika nanti besok dihadapkan dengan pada saat pencoblosan, saya bagaimana memilih, ya bagaimana saya harus memilih, terus mungkin karena kata orang tuanya dari rumah kamu harus memilih, ya, seperti itu yang kita ingin, supaya itu betul-betul dari adik-adik semua yang keluar dan betul-betul mereka menggunakan itu secara arif. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ya. Ini sangat informasinya sangat bagus, karena jujur dulu waktu saya pertama kali untuk memilih, saya tidak tahu saya harus bagaimana, saya harus memilih siapa. Jadi ya udah kayak ya udah deh saya pilih aja, kayak saya nggak tahu gitu kan Bu. Iya. Nah jadi ini dengan adanya Bawaslu ke sekolah, adik-adik yang sekarang yang mungkin nanti di tahun 2029 2030 bisa memilih. Jadi dia udah tahu, oh nanti saya bakal milih ini, caranya begini, mereka udah pada tahu ya. Jadi begini, adik-adik yang usianya yang boleh dikatakan dinamis ya. Iya. Jadi mereka ini bisa terpengaruh dengan segala macam isu. Benar Pak, iya. Segala macam isu. Bawaslu dalam hal ini dengan apa yang dilakukan teman-teman di Koridor Kedua ini, tentu hal utama itu mereka akan diberikan informasi untuk memperkaya cara berpikir, dan harapan kami ini menjadi karakter dan tindakan nanti. Iya. Harapan kami seperti itu. Maka setelah nanti bergabung, tentu mereka akan segala baik informasi tentang penanganan pelanggaran, informasi tentang menilai semua berita, apakah itu hoax, apakah itu money politik atau tidak, apakah itu daftar pemilih itu dia yang sekarang ini
dia mutakhir atau tidak, apakah dengan TNI orang meninggal di dalam daftar pemilih itu apakah diperbolehkan atau tidak, dan kalau seandainya itu ada apakah itu pidana. Jadi partisipasi mengajak mereka dan membentuk pola pikir mereka. Dan saya sampaikan ke teman-teman di Kordi, generasi ini kita dapat peluang yang luar biasa dari SMK 1 Kota Sorong, karena kita sudah mengkapling mereka dengan informasi yang benar, dan tentu ini harapan kita di Papua Barat Daya dan negara kesatuan Indonesia. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nah, gimana bentuk program kerjasama atau PKS tadi ya, perjanjian kerjasama ini setelah ditandatangani nanti Pak? Baik, ya tentu kita berangkat dari PKS itu, apa yang harus Bawaslu lakukan setelah kita tanda tangan. Tentu kita akan memberikan pendidikan demokrasi dan juga sosialisasi. Itu bagian daripada Bawaslu. Nanti dari pihak sekolah tentu akan contohnya seperti PKL ya, atau siswa magang di kampus, ataupun bentuk lainnya yang mungkin sekolah berpikir bahwa penting untuk melakukan kerjasama dengan kami. Jadi yang mungkin tercatat tidak terlalu banyak di dalam PKS tersebut. Yang jelas bahwa kami hadir untuk memberikan pendidikan demokrasi dengan nanti menyesuaikan waktu pembelajaran dari pihak sekolah. Jadi kami tentu akan lanjut dengan penjadwalan terkait penyesuaian waktu, kapan kami hadir nanti dari Bawaslu, dan tentu dari Bawaslu kita akan juga memberikan sosialisasi atau pendidikan itu nanti sesuai dengan bagian-bagian daripada tupoksi Bawaslu itu sendiri. Contoh katakan misalnya dari pencegahan partisipasi masyarakat maupun humas dari Bawaslu, mungkin itu materinya apa sih? Nah, begitupun juga dari divisi penanganan pelanggaran, ada divisi hukum dan penyelesaian sengketa, ya, ada divisi SDMO, ya, itu bagian-bagian itu yang nanti kita akan jadwalkan di dalam proses pendidikan tadi, pendidikan demokrasi. Jadi semua bagian daripada tupoksi Bawaslu itu nanti akan masuk di dalam pembelajaran daripada adik-adik di SMK Negeri 1. Oke, kalau boleh tahu itu penjadwalannya nanti sekitar kapan Bu? Sesegera mungkin. Jadi ini sesegera mungkin karena ini kan PKS-nya sudah. Jadi nanti setelah ini nanti kita akan koordinasi lagi dengan pihak sekolah. Tentu nanti akan disesuaikan dengan jadwal daripada sekolah karena mungkin ada yang kelas 3 yang lagi ujian atau apa, jadi kita menyesuaikan dari waktu sekolah. Oke, jadi nanti yang untuk mengisi materi apakah dari Bawaslu sendiri ataukah guru-guru di sekolah ikut terjun langsung mengajarkan? Kalau kemarin kita belum bicara sampai di situ, jadi kami yang nanti mengisi materi kami dari Bawaslu. Karena kan di Bawaslu kita ada 5 pimpinan, ya. Pimpinan tentu dengan divisi bagian-bagian masing-masing yang nanti akan memberikan materi sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi tentu kami di sini ada 5 pimpinan dan juga mungkin akan kalau seandainya ada yang berhalangan tentu mungkin akan dibagi tugaskan dengan pihak dari kami Bawaslu sendiri, mungkin Kabak atau ada di staf yang sudah mumpuni untuk bisa memberikan materi di sekolah. Oke, baik. Ibu, boleh saya bertanya tentang yang tadi, bagaimana siswa bisa jadi pengawas partisipatif? Nah, gimana caranya Bu agar siswa juga bisa menjadi bagian dari pengawas partisipatif? Ya. Sebenarnya tadi sudah diuraikan juga sudah disinggung oleh Pak Ketua. Jadi kami semua yang ada ini termasuk guru yang ada juga selain siswa itu sebenarnya sudah menjadi pengawas partisipatif. Ya, pengawas partisipatif itu sama dengan kami pengawas juga, dia melakukan pengamatan ya, dia memeriksa, dia juga melakukan mendokumentasikan apa yang terjadi dalam tahapan pemilu maupun pilkada. Jadi ketika masyarakat biasanya kan masyarakat ini datang melapor, oh di sini ada terjadi biasanya kalau di dalam tahapan pencoblosan itu banyak sekali indikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi. Katakan mungkin pemilihnya menggunakan surat suaranya 2 atau lebih dari 1 atau mungkin banyak, ya.
atau mungkin di situ terjadi transaksi money politik, mungkin di situ namanya tidak ada di dalam daftar pemilih di TPS tersebut. Nah, kita adik-adik yang ada ini maupun bapak ibu guru yang ada ini, ketika ada di wilayah situ dan melihat itu dapat melihat langsung ya. Jadi pengawas pemilu itu dia melihat langsung peristiwa yang dugaan pelanggaran yang terjadi di mana dia ada di sekitar situ. Jadi katakan mungkin siswa dia datang mau mencoblos, tetapi di situ ada peristiwa yang terjadi menggunakan surat suaranya tuh lebih daripada satu. Nah di situ dia bisa langsung potret, dia langsung melaporkannya, mengambil informasi, potret, mungkin dia mengetahui itu siapa, ya itu langsung dia laporkan ke pengawas pemilu, mungkin laporkan di pengawas pemilu setempat, ada di TPS kan, ada pengawas TPS satu yang standby, kadang juga di situ nanti ada yang berkeliling pengawas kelurahan, pengawas kelurahan yang ada. Nah itu bisa dibawa informasinya ke pengawas cam. Kita bisa dibaca panggilan distrik. Nah itu untuk proses penanganan pelanggaran ini dilakukan di sekretariat Komnas HAM begitu. Nah, gimana harapan Bawaslu terhadap sekolah kami setelah adanya kerjasama ini? Ya, jadi mungkin saya tambahkan sebelumnya. Jadi pengawas TPS, jadi dia bukan hanya pengawas dalam pengertian bahwa dia sama pengawas partisipatif, dia sama tugasnya dengan kami, tetapi mungkin ada perbedaan. Kalau Bawaslu kita diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penanganan pelanggarannya, penindakannya, ya. Jadi pengawas siapa saja bisa membawa informasi ke kami, melaporkan. Nanti kami pengawas pemilu yang akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan ke pengawas pemilu begitu. Itu perbedaannya. Sebenarnya kita sama-sama. Jadi tidak maksudnya yang membedakan hanya itu tadi, kami diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran. Oke, baik. Ya, sedikit. Jadi harapan kami terhadap ini setelah informasi yang kami kasih dan perubahan pikir antara negara ini, harapan kami bahwa mereka yang sadar dan mandiri, dan disarankan menggunakan hak pilih, menjadi warga negara yang mengawasi dan melaporkan semua pelanggaran, dan bukan dan tentu yang disampaikan oleh Polri tadi bahwa pelanggaran baik itu TPS, foto dan sebagainya. Dan kami juga akan memberikan informasi kepada pengawas partisipatif ini bahwa misalnya mereka laporkan ke Bawaslu atau ke KPU, tapi tidak kami memberikan cara bagaimana untuk mereka laporkan ke dewan yang menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara KPU dan Bawaslu ini sebetulnya tidak begitu. Jadi tentu kami di Bawaslu kami merasa bahwa yang pertama itu sumber daya kami pengawas ini sedikit, maka perlu ada keterlibatan warga masyarakat. Yang kedua, setelah informasi ini mereka secara sadar dan mandiri. Jadi kesadaran itu kan, jadi kalau sebenarnya ruang-ruang tersembunyi, ruang-ruang yang terlalu misalnya tidak ada penyelenggara di situ, ya anak-anak ini mungkin ada di situ. Anak-anak ini materi, dan mereka langsung bisa dengan misalnya di Bawaslu ada sistem aplikasi yang namanya sistem informasi penanganan pelanggaran pemilu. Di situ diajarkan, jadi waktu dapat itu cara melapornya bagaimana. Jadi tentu bahwa selain harapan kami mereka mandiri dan sadar tadi, tetapi bahwa kita menjaga kualitas dari demokrasi pemerintahan asas, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya bisa tanyakan bagaimana cara kita mengenalkan politik kepada generasi muda sekarang tanpa terkesan menyeramkan. Ya, Bapak Ibu silakan. Jadi saya lupa filosofi, tapi dalam politik itu sebuah seni. Jadi waktu
yang lebih pada adil itu politik di situ. Tetapi ada politik yang mengedepankan tidak ada moral, tidak ada moral. Jadi kekuasaan yang harus kekuasaan itu membuat apa calon tidak syarat seperti itu. Tetapi untuk samping dan sebagainya itu padahal dia tidak kalau menurut itu tidak boleh bertentangan dengan istilah kita budaya yang diajarkan oleh orang tua. Kira-kira dia seperti begitu. Jadi kalau orang tua kan tidak boleh mencuri. Ya, artinya kalau bukan hak kita lingkungan tidak usah paksa untuk mengawal negara untuk kira-kira hal kesederhanaan dia lahir dari hal sederhana. Kalau sebenarnya diterangkan ke dalam dinamika politik praktis yang sekarang ini tentu awalnya tidak bisa Jadi hal sederhana dari kecil. jadi kalau mau bilang sebenarnya politik itu tidak hanya ada di dunia partai politik, di dunia instansi birokrasi, tapi dia ada jadi itu bisa kasih sayang kejujuran terhadap itu bicara tentang politik di dalam partai. Ternyata politik cinta itu bukan hanya sekedar sayang, termasuk politik juga itu penting. Kita punya anak dua, Iya. kita lebih kasih sabar, dia pintar dan sebagainya, tapi kita terlalu kita berikan dia hadiah, sedangkan yang satu karena mungkin dia tidak dengarnya, akhirnya kita tegas terhadap itu bagian dari politik itu. Oke. Nah, bagaimana siswa bisa bersikap kritis terhadap informasi politik di media sosial? Apalagi di media sosial saat ini kan banyak terjadi hoax lah Bapak Ibu. Nah, gimana caranya biar mereka bisa bersikap kritis? Baik, jadi kalau kita bilang nanti besok ini kita akan ada pembelajaran jadi bagian daripada PKS tadi itu nanti ada pembelajaran untuk pengawasan digitalisasi karena kan kita sekarang sudah ada di era digitalisasi bagaimana supaya adik-adik ini bisa secara bijak, secara cerdas menggunakan maupun juga mempengaruhi teman-teman yang ataupun mungkin kalau mereka dapat di sekolah nanti mereka juga bisa transfer itu nanti di rumah karena kan dari kelompok yang kecil. Jadi kalau untuk mereka ini sekarang ini kan masih belum ya ikut kayak kita bilang tadi yang silabil jadi masih ikut kita bilang apa ya rame-rame begitu ya ikut rame-rame kayak begini. Jadi besok itu mungkin kita akan memberikan pemahaman edukasi terkait bagaimana menjadi pengawas partisipatif dalam menggunakan dalam keseharian mereka mungkin dari sekarang ini bagaimana ke depan supaya menyaring informasi itu secara baik ya jadi tidak terpengaruh oleh hoax dan lain-lain itu nanti kita akan memberikan edukasi pada saat pendidikan nanti gitu. Oke, baik. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira tantangan terbesar demokrasi saat ini apa? Yang pertama kalau saya apatis jadi ini apatis ini dia lahir dari ketidakpercayaan terhadap masyarakat terhadap hasil demokrasi. Tetapi perlu diuji. Kalau sebenarnya tidak percaya itu kan tersedia wadah misalnya tidak puas lapor ke Bawaslu, tidak puas lapor ke DKPP, tidak puas lapor ke DUN atau Mahkamah, tidak puas lapor ke Mahkamah Konstitusi. Jadi semua wadah itu. Tapi kalau tidak percaya hanya duduk dan tenang saja lalu bernarasi, saya pikir itu tidak tepat. Dan bagi kami prinsipnya bahwa semua masyarakat itu mempunyai uang. Mungkin dia paham dan mau bertindak. Ya yang paling tahu karena memang
rata-rata masyarakat juga malas begitu sendiri, malas. Padahal kan semua ruang untuk mencari keadilan, mencari kebenaran. Jadi kan persoalan konstitusi. Jadi begitu. Oke, terakhir Bapak Ibu pertanyaan. Ini kalau boleh memberikan satu pesan singkat untuk para pelajar di SMK 1 atau para pelajar di luar sana di Kota Sorong, apa itu? Untuk semua adik-adik pemilih pemula di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, demokrasi itu sangat penting. Demokrasi sangat penting, dan adik-adik menjadi pemilih yang cerdas tentu bahwa membantu negara kita dalam hal ini menekan tindakan-tindakan yang melanggar konstitusi. Tentu keterlibatan adik-adik untuk masuk sebagai pengawas partisipatif, adik-adik tidak sendiri. Tentu kami akan mendampingi, tapi harapan kami jangan pernah malas, jangan pernah bosan, karena informasi ini terus terupdate. Gunakan media sosial, gunakan ruang berita digital yang sekarang ada ini untuk mencari informasi-informasi yang tervalidasi. Jadi sebuah kebenaran itu harus divalidasi. Itu yang nanti bisa membentuk cara berpikir adik-adik maupun tindakan adik-adik. Dan pemilu di 2029 nanti, pemilu masih jauh, tetapi dengan adik-adik pemilih pemula ini sudah bergabung dengan kami di Bawaslu, kami merasa bahwa ada bagian yang sudah kita cicil untuk menyelesaikan secara bertahap nanti pada masuk pemilu. Yang terpenting mau dan mempunyai semangat untuk sama-sama kita. Jadi Papua Barat Daya ini dia menjadi bagus, tidak hanya ada kewajiban itu ada hanya di para guru, di Bawaslu, di pemerintahan, di DPR, tidak. Tetapi ada kemampuan yang luar biasa di adik-adik. Misalnya adik-adik belajar di zaman digital, transformasi yang luar biasa, itu menjadi informasi yang nanti bisa adik-adik akses maupun bagi informasi di masyarakat nanti. Nah, jadi harapan kami bahwa terlibat dan semangat, tentu bahwa sesuatu yang baik pasti ke depan juga adik-adik menghasilkan hal-hal yang baik juga untuk Papua Barat Daya ini dan bangsa Indonesia. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Hari ini kita sudah bisa mendengarkan informasi, semoga saya nggak sabar anak-anak nanti dapat bisa mendapatkan materi dari Bapak dan Ibu, serta nanti 3 tahun, kalau bilang 3 tahun mungkin agak lama, tapi sebenarnya itu nggak lama kalau dirasa-rasa ya. Nanti mereka bisa menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali, jadi mereka udah bisa menyicil, kata Bapak, udah bisa menyicil, sudah bisa punya pengalaman lah dari sekolah belajar. Ya benar, gambaran nanti seperti apa, sudah punya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkesempatan untuk hadir di sini, memberikan waktunya. Kita tutup untuk acara hari ini. Kita jargon dulu, Bapak Ibu masih ingat? Masih ingat? Gak apa-apa, oke. Gak apa-apa, kita semangat pagi terlebih dahulu. Oke, semangat pagi. Pagi, semekuan luar biasa. Salam tangguh, taat, nice, giat, unggul. Maaf, saya juga lupa. Kita mau 1 kali lagi. Salam tangguh, taat, nice, giat, unggul. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK
bersangka untuk Indonesia.